Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dan diberikan kemudahan dalam banyak hal. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat outline buku. Saya berikan contoh untuk buku ajar, buku referensi, dan buku monograf tentang bagaimana membuat outline-nya. Outline ini sangat diperlukan dan dianjurkan di dalam menulis buku, karena tanpa adanya outline, nanti dalam proses penulisannya akan mengalami berbagai kesulitan, termasuk misalnya menentukan bab atau subbab yang akan ditulis. Outline yang pertama dalam outline buku ini di buku Hukum dan Kebijakan Publik. Sudah saya tulis bentuk outline-nya. Nanti kalian hanya melihat dan bagaimana outline buku ini dibuat. Buku ini diterbitkan tahun 2019. Judulnya adalah Hukum dan Kebijakan Publik. Ini nanti outline itu adalah daftar isi sementara yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam penulisan buku. Buku ini sudah terdistribusi secara nasional, mulai dari Sabang sampai Merauke. Penulisnya ada 3, Bapak Dr. Haji Suratman, saya, dan Ibu Hajah Umi Salamah. Buku Hukum dan Kebijakan Publik ini masuk ke dalam buku referensi, tetapi bisa juga dijadikan sebagai buku pedoman atau buku khusus pada mata kuliah. Jadi ada juga di Fakultas Hukum itu materi atau mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Di Fakultas Ilmu Administrasi juga ada mata kuliah namanya Hukum Administrasi Publik. Sehingga untuk penggunaan buku ini banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa atau dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi, karena memang keilmuannya beririsan dan bersentuhan, sehingga buku ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai buku pendamping utama dalam mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik atau mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Isi outline-nya atau daftar isi sementaranya dalam buku ini ada kata pengantar, kemudian prakata, dan daftar isi. Ini umum untuk setiap buku, mesti harus ada. Ada bab 1 pendahuluan, seperti di video yang lain sudah saya sampaikan bahwa menulis buku referensi atau buku ajar itu atau buku monograf tentu ada bab 1 sebagai bab pendahuluan ini yang menjelaskan tentang secara umum tentang latar belakang, kemudian data-data berkaitan dengan judul yang perlu diungkap di dalam bab 1. Bab 1 ini dalam buku ini ada 6 subbab. Misalnya yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, kemudian manusia, moralitas dan hukum. Kemudian ada bab 2. Dalam buku ini ada sekitar 8 bab yang menjelaskan tentang hukum dan kebijakan publik. Misalnya apa itu hukum, kemudian kaidah-kaidah hukum itu dijelaskan di dalam bab awal, menyesuaikan dengan judulnya. Kalau judulnya Hukum dan Kebijakan Publik, maka yang dijelaskan di bab pertama, bab kedua, sampai bab ketiga misalnya berkaitan dengan hukum. Sementara di bab keempat sampai bab keenam itu menjelaskan tentang kebijakan publik. Kenapa buku ini ditulis? Karena dalam konteks teori hukum dan kebijakan publik ini sangat beririsan, irisannya sangat tipis
antara hukum dan kebijakan publik, sehingga ini perlu diajarkan di Fakultas Hukum untuk menguasai, selain menguasai hukum, maka ia juga harus menguasai aspek-aspek penting di dalam kebijakan publik. Begitu juga di Fakultas Ilmu Administrasi, yang terutama di program studi Ilmu Administrasi Publik, perlu juga diajarkan tentang apa itu teori hukum, apa itu pengantar ilmu hukum, apa itu hukum, dan seterusnya. Ini juga perlu disampaikan, sehingga diharapkan dengan adanya buku ini, maka teman-teman mahasiswa atau yang konsen dalam bidang hukum juga mengetahui tentang aspek penting kebijakan publik, karena produk hukum itu dihasilkan dari kebijakan publik, sehingga menghasilkan sebuah produk hukum yang disepakati bersama. Begitu juga di administrasi publik, itu juga perlu mengetahui tentang produk hukum yang dihasilkan, sehingga dalam proses implementasi kebijakan, proses formulasi kebijakan, sampai kepada evaluasi kebijakan, itu menjadi bagian yang harus dikuasai. Jadi dalam penulisan buku hukum dan kebijakan publik ini menyesuaikan berurutan, menyesuaikan dengan kebutuhan bidang yang ditulis atau kebutuhan judul yang ditulis. Kalau misalnya judulnya ini adalah hukum dan kebijakan publik, maka dalam konteks ini yang dibahas adalah tentang teori-teori dasar hukum dan teori-teori dasar kebijakan publik. Ini jelas, sehingga mempermudah penulis di dalam merealisasikan tulisannya. Misalnya pengertian hukum itu dijelaskan aja, sub-subnya juga disampaikan di sini. Ini untuk mengantarkan penulis melakukan proses penulisan yang mudah dan cepat tentang menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial, menjelaskan tujuan hukum, sistem hukum, dan seterusnya. Contoh yang kedua, di buku Reformasi Kebijakan Publik. Ini kebetulan saya sebagai editor dan juga sebagai penulis. Buku Reformasi Kebijakan Publik ini ditulis oleh teman-teman mahasiswa S3 ketika saya sedang menempuh S3. Ini dari tugas riset, tugas mata kuliah yang menjadi tugas riset kami, kemudian kami kumpulkan menjadi sebuah buku dan diterbitkan secara nasional di penerbit Prenada Media. Buku ini juga sudah terdistribusi secara nasional dan bahkan akan cetak ulang. Buku ini terbit tahun 2018 akhir. Insya Allah sudah proses cetak ulang tahun ini. Semoga segera terdistribusi kembali dan bisa menyapa para pembacanya. Outline buku ini, karena buku ini adalah merupakan buku antologi yang kemudian dilengkapi dengan berbagai teori dan hasil-hasil riset, maka buku ini juga bisa masuk ke buku referensi, tetapi penulisnya dari berbagai dari banyak orang, sehingga ini masuk ke dalam buku antologi. Ini bisa dijadikan sebagai buku pendamping mata kuliah kebijakan publik, buku mata kuliah pengantar kebijakan publik, juga bisa dijadikan sebagai buku pendamping hukum administrasi publik atau hukum dan kebijakan publik. Dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana proses reformasi kebijakan publik itu dilakukan, yang dalam konteks ini masih belum banyak dibahas atau dikaji, walaupun sudah banyak dianalisis dalam berbagai pertemuan ilmiah. Dalam buku ini saya fokus ke bagaimana membuat buku ini. Saya bentuk dalam bagian-bagian, karena menulisnya bab per bab, bagian per bagian, menyesuaikan tema per tema, menyesuaikan dengan hasil tugas riset yang dilakukan oleh teman-teman S3 saya. Kemudian saya kelompokkan ke tema-tema besar, ke tema-tema kecil. Misalnya yang pertama, misalnya bagian 1, itu temanya adalah reformasi kebijakan publik. Di sini ada bab
ada 4 bab. Isinya dari bagian-bagian itu yang berkaitan dengan reformasi kebijakan publik apa saja. Reformasi kebijakan desentralisasi, reformasi kebijakan dalam pengelolaan danau, reformasi birokrasi, dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan tema reformasi kebijakan publik, saya masukkan ke dalam bagian ini. Begitu juga dengan bagian 2, kebijakan publik dalam praktik. Bab 5 itu konsep kebijakan publik, kemudian perumusan kebijakan publik, implementasi reformasi kebijakan pengelolaan danau, kemudian implementasi kebijakan pengampunan pajak. Ini bagian-bagian. Jadi penulisannya adalah dalam bentuk bagian. Ini biasanya yang banyak dilakukan di buku-buku antologi yang masuk ke dalam book chapter biasanya. Jadi setiap orang menulis satu bab yang kemudian ditentukan sudah tema-tema besarnya. Misalnya bagian 1 ini ada 5 penulis, bagian 2 ada 7 penulis. Tapi karena ini adalah menjadi bagian dari tugas mata kuliah, sehingga saya menyesuaikan dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman S3 itu. Sehingga saya kelompokkan menjadi satu buku yang di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang dalam bagian itu terdapat beberapa bab. Yang dari bab-bab itu terdapat beberapa subbab. Ini juga perlu ditulis outline-nya, sehingga mengarahkan setiap orang yang menulis dari bab per bab itu bisa menyesuaikan dengan adanya outline, memudahkan, sehingga dalam proses penulisan kolaborasi misalnya seperti di video yang lain sudah saya jelaskan, ini juga perlu komunikasi yang sangat kuat di antara semua penulis sehingga bisa menghasilkan sebuah kesepakatan buku yang bisa terbit secara nasional. Ini sampai 14 bab. Berarti ada 14 orang yang menulis buku ini. Ada 4 bagian yang dikelompokkan menjadi 4 bagian-bagian. Ini bisa. Ini juga bisa menjadi bagian, bisa menjadi buku pendamping. Ini terbit tahun 2018. Contoh yang lain ini buku pendidikan Pancasila. Ini juga buku ajar. Buku pendidikan Pancasila ini terbit tahun 2018. Ini juga ditulis oleh banyak orang, tetapi dalam penulisannya sudah ditentukan. Karena ini buku ajar, maka SAP-nya dan silabusnya sama. Jadi antara dosen A, dosen B, dosen C, dan semua dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, SAP dan silabusnya sama. Sehingga menulisnya ini berdasarkan silabus atau SAP atau RPP. Sehingga di video yang ini sudah saya jelaskan, di video yang lain berkaitan dengan jenis ciri dan jenis buku ajar. Karena buku ajar itu menyesuaikan dengan SAP atau RPP atau silabus, sehingga penulisnya walaupun dari banyak penulis, tapi acuannya tetap kepada RPP atau SAP atau silabus. Sehingga walaupun penulisnya banyak, walaupun berdasarkan book chapter, tetapi book chapternya ini sudah ditentukan berdasarkan SAP yang sudah dibuat secara bersama-sama, sehingga sudah ada kesepakatan sejak awal bahwa SAP-nya, RPP-nya atau silabusnya isinya adalah ini saja. Dan nanti isinya sama, bab 1 Pancasila dalam lintasan sejarah, kemudian subbabnya apa, ini juga memenuhi kesepakatan bersama. Bab 2 misalnya siapa yang menulis dan bahasan atau subbahasan yang ditulis apa saja, pengertian Pancasila dan perkembangannya. Ini ada 11 bab. Ada 11 bab yang dibagi ke 14 kali pertemuan sampai 16 kali pertemuan. Jadi setiap kali pertemuan menyesuaikan dengan kebutuhan bab yang ada di dalam buku ini.
sehingga memudahkan mahasiswa untuk bisa belajar mandiri. Ini yang buku ajar. Jadi untuk outline buku ajar menyesuaikan dengan SAP, RPP, dan silabusnya. Sehingga walaupun misalnya ada 3 penulis atau ada 2 penulis atau ada 5 penulis, yang penting menyesuaikan dengan outline, menyesuaikan dengan SAP-nya, dengan RPP dan silabusnya, maka sebenarnya tidak masalah. Sehingga ini nanti pengaplikasiannya dalam kelas misalnya menyesuaikan dengan bagaimana setiap dosen menjelaskan, tetapi kontennya sama karena sudah memenuhi kebutuhan atau sudah sudah melalui proses musyawarah mufakat, melalui diskusi yang panjang untuk menentukan SAP, untuk menentukan RPP, sehingga lahir sebuah outline yang sama dengan SAP dan silabus dan RPP itu. Ini outline-nya. Bisa enggak misalnya dalam buku ajar itu pertemuannya misalnya 16, tetapi bab dalam bukunya misalnya ada 8 atau RPP-nya, bisa saja. Yang penting RPP-nya ada 8 bab yang dibahas, bab bahasan, tidak masalah. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya misalnya tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Bab 1 misalnya ada 1 kali pertemuan, bab 2 ada 2 kali pertemuan, bab 3 ada 3 kali pertemuan, menyesuaikan. Sehingga nanti tujuan dari pembelajaran itu tercapai sesuai dengan apa yang ada di RPP dan silabus. Ini yang buku ajar, outline buku ajar. Sehingga membuat outline buku ajar itu juga menyesuaikan, dan ini sangat mempermudah penulis di dalam penulisan buku ajarnya. Sangat mudah sekali, apalagi terbantu dengan banyak media pembelajaran, dengan PowerPoint misalnya. Itu sangat membantu sekali, dan kalau bisa misalnya ditulis bisa 2 bulan selesai, insya Allah selesai, karena bahan sudah ada, kemudian instrumen juga sudah ada, tinggal bagaimana menarasikan PowerPoint atau tema-tema atau poin-poin penting dalam bentuk bahan presentasi itu, ya dinarasikan dalam bentuk tulisan aja, sesuai dengan apa yang ketika kita menjelaskan di dalam kelas, ketika kita menjelaskan tentang bab-bab dan subbab itu. Sehingga sangat mudah sekali, dan kalau dirutinkan 1 bulan 2 bulan sangat memungkinkan untuk selesai dengan ketebalan misalnya sekitar 390-an buku ini, dan ada sekitar 11 bab. Jadi kalau 1 bab misalnya 1 minggu, bisa jadi ini 11 bab, nggak sampai 2 bulan selesai. Sangat mudah sekali dan bisa dipraktekkan. Sehingga buat dulu outline-nya. Dengan outline itu maka kita mudah untuk mana dulu yang ditulis, mana dulu yang perlu diselesaikan, mana dulu yang perlu saya lengkapi, dan seterusnya. Di video yang lain juga sudah saya berikan kisi-kisi bagaimana memulai menulis, bagaimana menulis bebas, menulis cepat, dan seterusnya. Silakan bisa dilihat di video yang lain ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, kemudian dipencet juga tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti video-video saya yang insya Allah bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Yang keempat, contoh outline atau bentuk outline. Buku ini terbit tahun 2020, baru kemarin setelah saya menyelesaikan proses sidang disertasi. Buku ini termasuk buku monograf yang kemudian judulnya dirubah, tetapi tidak menghilangkan konten dari isi disertasinya. Ini pengaruh reward system, motivasi dan engagement, serta efek moderasi religiusitas terhadap prestasi kerja. Ini judul aslinya, tapi dalam buku ini saya ganti menjadi spiritualitas birokrasi. Ini bisa saja karena buku monograf itu banyak mengalami pemahaman dari
ada yang misalnya harus sesuai dengan judul aslinya, karena buku monograf itu buku yang ditulis dalam satu hal dalam bidang ilmu. Kalau ini satu hal misalnya berkaitan dengan aparatur sipil negara, berkaitan dengan reward systemnya, motivasi, adjustment yang dimoderasi oleh religiusitas terhadap prestasi kerja pegawai. Jadi bisa tergantung dari setiap penulis. Kalau saya ini dirubah agar memiliki nilai kemenarikan, sehingga buku Spiritualitas Birokrasi ini adalah buku monograf yang saya hasilkan dari disertasi. Dalam PO-PAK buku monograf yang dihasilkan dari tesis dan disertasi itu memang tidak diakui dalam penghitungan KUM, tapi menjadi pendamping. Untuk buku monograf nanti saya jelaskan sendiri jenis dan bentuknya serta cirinya di video yang lain. Untuk kali ini saya menjelaskan hanya di outline-nya. Jadi untuk buku monograf itu outline-nya sama dengan disertasi atau tesisnya atau hasil penelitiannya. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada kerangka konseptual, ada metode penelitian, ada gambaran umum objek penelitian, kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan, serta ada kesimpulan dan saran. Tetapi dalam prakteknya misalnya tidak mencantumkan gambaran umum objek penelitian misalnya. Nanti gambaran umumnya bisa dimasukkan di bab metode penelitian misalnya, bisa saja, tergantung dari setiap penulisnya. Sehingga bisa saja misalnya mengubah isi. Kalau di buku saya ini babnya itu yang bab 1 pendahuluan ini saya ganti dengan kegelisahan akademik atau catatan awal. Tidak harus pendahuluan, atau misalnya fenomenologi bisa juga, tetapi tidak menghilangkan substansi dari isi latar belakang atau pendahuluan itu, bisa saja. Kemudian di bab 2 itu tinjauan pustaka, bisa saja misalnya saya mengganti dengan, karena tinjauan pustaka ini berbicara tentang aspek administrasi publik, aspek semua administrasi publik, maka misalnya saya bisa saja mengganti bab 2 ini adalah administrasi publik atau kajian administrasi publik, menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga dalam isinya adalah berkaitan dengan pengertian, penelitian terdahulu, paradigma, dan seterusnya. Bisa saja menyesuaikan. Kemudian di bab 3 ini saya juga bisa mengganti misalnya dengan variabel-variabel spiritualitas birokrasi, menyesuaikan dengan judul bukunya, sehingga ini bisa menjadi memules, bisa menjadi lebih menarik bukunya, karena ada yang berpandangan bahwa buku monograf itu harus saklek dengan hasil penelitiannya. Ada misalnya bisa direnovasi atau bisa diganti, yang penting tidak menghilangkan isi dan substansi dari hasil riset, sehingga yang dibahas adalah tetap satu hal dalam bidang kajian ilmu, tetapi mungkin bahasa dan kalimat yang ada dalam poin-poin atau bab per bab dalam buku monograf itu berbeda, sehingga orang membaca itu lebih menarik daripada misalnya seperti yang ada dalam laporan penelitian. Atau misalnya kalau memang harus sama, nggak apa-apa disamakan juga, karena buku monograf ini bisa menjadi buku, menjadi bahan referensi dalam penulisan riset berikutnya, sehingga bentuknya tidak dalam bentuk laporan, tetapi bentuknya dalam bentuk buku. Maka nama bukunya adalah monograf,
yang ini isinya adalah mencakup atau membahas tentang satu hal dalam bidang ilmu tertentu, misalnya sumber daya manusia, misalnya kebijakan publik, dan seterusnya. Ini menjadi sangat mudah sebenarnya bagi teman-teman dosen yang banyak hasil penelitiannya, kemudian mau dikonversi menjadi buku monograf, sangat mudah sekali, dan bisa diterbitkan di penerbit nasional atau penerbit kredibel, sehingga memiliki impact kepada diri kita dan kepada peneliti-peneliti lain yang akan mengutip buku monografnya. Atau misalnya mau dikonversi ke buku referensi juga bisa, sangat mungkin dan sangat bisa. Nanti untuk materi konversi dari hasil penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian-penelitian yang lain yang dikonversi ke buku, nanti saya buatkan videonya sendiri karena cukup banyak yang harus dibahas. Atau misalnya mau dikonversi ke buku ajar juga sangat bisa. Maka menjadi penting dan disarankan hasil penelitian itu bisa dikonversi menjadi buku ajar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi video ini. Semoga bermanfaat dan terus memberikan semangat kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara semua, terutama Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang ingin menghasilkan sebuah buku. Sangat mudah sebenarnya menulis buku itu, yang penting ada kemauan, ada niat, ada motivasi yang harus terus kita bangun, bahwa menulis itu mudah. Jadi perspektif itu harus dibangun sejak awal, sehingga dalam proses menulis kita bisa diberikan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penulisan, maka tentukan dulu outline bukunya, mau buku seperti apa, babnya apa saja, sub-sub babnya apa saja, dan nanti tinggal setelah outline ini selesai, maka nanti tinggal bagaimana proses penulisannya menyesuaikan dengan outline yang sudah ada. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.